Tumpang sari, porang, jagung manis, jagung pulut. Ini tanaman dari katak, baru umur 2 bulan, kurang 10 hari. Dua bulan kurang 10 hari nih. Udah mulai tumbuh kedua. Mulai tumbuh kedua. Tapi duluan porangnya sama jagungnya. Tapi jagungnya cepet banget tinggi nih. Waduh, mantap-mantap. Jagungnya cepat kali tinggi. Mulai tumbuh kedua nih. Pupuknya pakai pupuk solid, bro. Gini nih. Mantap. Iya mah bos kararoneng tuh sekarang dia muhanap gitu. Kataknya lalebut tuh. Tah dia carang iya dia tah umbi teh nu saking review tim syutingan kebon hasil aduh bang termoga bi Allah ipa sukses ya. Amin. Porang Along gitu, porang Along, poligetan depan rumah, di depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air, tetap semangat pertemuan perdana di tahun perdana tahun 2022. Walaupun tahun baru sudah lewat, saya doakan di tahun ini lebih baik lagi daripada tahun kemarin lur. Dan kita menatap era porang baru dengan semangat baru, dan sekarang ini saatnya rawat pertumbuhan porang kita saat ini. Alhamdulillah semakin bagus dan semakin baik. Di depan adalah video-video dari berbagai wilayah atau dari berbagai daerah lur, terutama ada video dari Mas Basirin yang ada di Riau, Sumatera. Beliau menggunakan kultur lokal, yaitu menggunakan pupuk yang ada di sekitar sana atau yang tersedia, atau limbah yang tersedia di sana, yaitu solid. Waktu itu beliau bertanya pada saya dengan solid, malah saya bertanya solid itu apa, seperti itu. Ternyata solid adalah limbah dari cangkang sawit atau kulit sawit.
dan itu difermentasi atau tumbukan sudah lama sudah menjadi setengah tanah, jadi sudah menjadi kompos lah. Itu bisa juga digunakan untuk pupuk porang daripada terbuang sia-sia, dan di sana kata beliau sangat murah dan gampang untuk mendapatkan solid itu. Jadi kalau ada yang nggak beli, kenapa harus beli? Memanfaatkan limbah-limbah lokal yang ada di sekitar jenengan untuk menambah nutrisi kesuburan, terutama yang dibutuhkan untuk tumbuhan, yaitu NPK, dan termasuk untuk merangsang pertumbuhan akar dan otomatis nanti pertumbuhan umbi seperti itu, dulur. Dulur, di video kedua adalah video dari Mas Denny Kusmawan. Mas Denny Kusmawan itu ada di Sukabumi, Jawa Barat, yang mana ini beliau sudah musim kedua, atau di video itu tidak kompak pertumbuhan di musim kedua. Karena begini dulur, musim kedua itu beda dengan kita tanam katak di musim pertama. Kalau tanam katak kasih CPT, dikasih tambahan nutrisi itu bisa. Tapi kalau tunas kedua, karena dia sudah ada di dalam tanah, otomatis pertumbuhan, ketebalan tanah, ya, tempat lokasi kita tanam itu kan nggak sama. Itu memang nggak kompak atau nggak bareng, itu wajar dan biasa. Dan nanti durmanya pun juga nggak bareng lah, paling ya selisih. Biasanya kalau pertumbuhan awal itu tumbuh itu 2 bulan loh. 2 bulan baru bisa tuntas tumbuh semua. Kalau porang itu pertumbuhan awal 2 bulan baru tumbuh semua. Proses dorman juga seperti itu. Proses dorman itu selama 2 bulan sudah mulai dorman, itu sampai jatuh semua atau busuk semua batangnya, itu biasanya memang prosesnya 2 bulan. Jadi untuk dulur-dulur sekalian senusantara dimanapun berada, tetap semangat mawon untuk merawat porangnya di tahun 2022 ini. Untuk video ketiga, video dari Mas Muklis yang ada di Bangkalan, Madura. Di Bangkalan, Madura waktu itu tanahnya merah lur, dan di sana mengandung garam. Dan keistimewaan porang dari Madura itu tahan jamur lur. Tahan jamur, dia cenderung lebih kenyal, dan juga nggak gampang busuk. Jadi tidak gampang busuk. Itu yang saya amati sekian waktu. Kalau bibit dari Madura seperti itu. Dan jaya kecambahnya juga bagus. Tanah merah lah, tanah merah. Itu berdasarkan pengalaman, dan kebetulan tahun kemarin kita mendapatkan bibit dari Madura, dan saya tanam sendiri di ladang saya sendiri. Pertumbuhannya bagus. Cuma kalau di tanah merah itu karena tanahnya keras, itu pertumbuhannya agak nggak bisa bel-bel itu untuk umbi, tapi untuk bobotnya lumayan bagus. Jadi semangat terus dulur-dulur yang ada di Madura, jangan pernah kendor untuk mengembangkan porang. Dan Mas Muklis ini masih dalam tahap pengembangan, walaupun kalau nggak salah musim kedua, kalau nggak musim ketiga ini beliaunya, tapi masih ingin mengembangkan karena itu adalah kegiatan pondok pesantren loh. Dan pemuda di sana sangat kompak waktu penggarapan. Semangat terus porang Madura.
Di video keempat atau video terakhir itu video dari Mas Sukir yang ada di Caruban, Jawa Timur. Ini berbeda sekali dengan yang lain. Kalau yang lain di ladang, terutama Sumatera, yang video pertama itu di Sumatera tanah masih luas. Tetapi kalau ini agak berbeda, ini di Jawa. Kalau di Jawa itu tanah sudah terbatas, makanya mengambil inisiatif untuk tanam di dalam karung bekas, atau kalau glangsing bisa, atau di sak. Dan itu ditanam di halaman. Karena apa? Karena nggak ada lahan permanen seperti itu. Dan karena semangatnya ingin mengembangkan porang, jadi segampang itu sebenarnya untuk mengembangkan porang. Kita taruh media tanam di dalam sak atau kantong atau bekas wadah pakan ternak, atau bekas wadah pupuk, atau bekas wadah beras, bisa dimanfaatkan untuk menjadi petani porang. Jadi nggak ada istilahnya, saya nggak punya sawah, saya nggak punya ladang, ataupun nggak jauh dari perkebunan, jauh dari hutan, itu nggak ada alasan seperti itu. Kalau ingin mengembangkan porang di halaman rumah pun bisa, dengan cara seperti yang dibikin oleh Pak Sukir atau Mas Sukir yang ada di Caruban, Jawa Timur. Dulur-dulur sebangsa setanah air, dan di video terakhir ini adalah cara tanam gaya tradisional zaman dahulu, untuk mengenang napak tilas kita yang waktu itu. Jadi dengan berbagai seni, dengan berbagai cara, dengan berbagai metode itu sah-sah saja. Kalau bisa malah disesuaikan dengan kultur daerah setempat. Biasanya tanam apa, di situ bisa dikembangkan porang dan kombinasi atau tumpang sari. Atau biasanya kita menanam dengan cara apa, kebiasaan kita sesuai dengan kebiasaan setempat saja. Kalau bisa untuk menekan biaya operasional atau menekan biaya tenaga kerja. Karena semakin kita bisa menekan biaya tenaga kerja, akan menambah income kita untuk mengurangi pengeluaran. Karena semakin kita irit, baik itu segi perawatan, tenaga kerja, maupun biaya pemupukan, obat-obatan kita bikin sendiri semuanya, pupuk kita bikin sendiri, apa yang ada seperti Mas Basirin yang di video pertama, itu bisa kita manfaatkan. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, nggak ada kata terlambat, walaupun sekarang sudah tahun 2022. Pertanyaan ringan Pak Po, sekarang ini sudah bulan 1, apakah sudah terlambat tanam porang? Belum, tetapi pakai bibit polybag. Begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.